Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Muhsin di program Sapa Legislatif. Kali ini Radar Madura TV kedatangan tamu yang cukup istimewa, yaitu Ra Nurul Huda atau yang akrab disapa Ra Huda, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun sebelum saya menyapa beliau, yuk kita lihat dulu kurikulum VT-nya. Assalamualaikum, Ra. Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih di tengah kesibukannya masih menyempatkan hadir di program Sapa Legislatif. Terima kasih dan saya ucapkan selamat juga sudah dilantik menjadi anggota DPRD. Terima kasih juga untuk Radar Madura TV untuk mengundang saya bisa berbicara dan bisa menyapa masyarakat Madura. Siap. Ya. Terima kasih. Ya. Mas atau Ra lebih akrabnya ya. Bebas sih sebenarnya. Bebas ya. Mau manggil Mas, yang penting bukan manggil Kiai begitu karena belum waktunya. Oh, belum waktunya. Suatu saat nanti akan menjadi Kiai. Nah, saat ini sudah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah. Tentu tanggung jawab ini tidak seempuk kursi anggota DPRD yang berada di Jalan Indrapura. Ya. Berbagai tanggung jawab, mungkin juga aspirasi dari masyarakat itu menumpuk untuk diperjuangkan. Perspektif Ra Huda di Madura ini kira-kira sektor apa yang perlu diperjuangkan? Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Moksin. Pada dasarnya kan seperti ini. Madura ini merupakan kepulauan yang sangat luas sekali. Terdapat 4 kabupaten dan kepulauan. Ada Bangkalan, ada Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Kebutuhan dasar dari masyarakat Madura itu sebenarnya tidak mulu. Di antaranya ya infrastruktur, jaringan listrik, air, dan infrastruktur sendiri tidak hanya berupa jalan, tidak hanya berupa irigasi dan lain sebagainya. Hari ini infrastruktur itu berupa akses internet juga. Itu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Madura karena memang hari ini kebutuhan-kebutuhan masyarakat pedesaan itu memang yang dibutuhkan hanya infrastruktur jalan. Oleh karena itu kami di legislatif memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat Madura itu supaya anggaran-anggaran dari provinsi Madura dari provinsi Jawa Timur bisa direalisasikan di Madura berupa pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan bisa masyarakat Madura. Dimanfaatkan oleh masyarakat Madura begitu. Siap. Ra, tadi sempat menyinggung berkenaan dengan ya akses transportasi, listrik, air bersih dan internet. Itu seberapa penting sih bagi masyarakat Madura? Kenapa ini menjadi hal yang diperjuangkan oleh Ra? Karena itu merupakan kebutuhan dasar, Mas Uksinya. Kebutuhan dasar dari masyarakat Madura itu sesuai dengan apa yang disampaikan saya tadi, jaringan listrik, jalan, akses internet, air bersih, itu merupakan kebutuhan dasar yang memang itu sangat dirasakan langsung oleh masyarakat begitu. Contohnya seperti mungkin hari ini banyak masyarakat di pedesaan, masyarakat di kepulauan terutama yang ada di Sumeneb itu belum 100% merasakan apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka. Di antaranya ya mungkin listrik, terus mungkin infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat di pedesaan-pedesaan banyak program-program dari provinsi itu yang belum sepenuhnya tersentuh kepada masyarakat di pedesaan, terutama jalan-jalan provinsi yang ada di Madura. Iya, betul. Itu akses dari pedesaan menuju kota itu kan melalui jalan provinsi begitu. Sehingga kami kebetulan saya berada di Komisi D yang membawahi beberapa OPD yang berkaitan dengan pembangunan, yang berkaitan dengan infrastruktur, selalu menyuarakan bagaimana di Madura ini
bisa sama dengan daerah-daerah yang lain seperti perkotaan, sehingga pembangunan yang ada di Madura dengan pembangunan yang ada di perkotaan lain itu merata. Tidak tidak pincang. Ketika mungkin di perkotaan aksesnya bagus, sedangkan di Madura belum sepenuhnya terrealisasikan dengan program APBD yang ada di Provinsi Jawa Timur begitu. Dan menurut pandangan Rahuda ini masih banyak jalan-jalan yang belum layak ya, atau masih sangat rusak dan sebagainya, ini perlu disentuh dan diperbaiki oleh pemerintah provinsi seperti itu. Betul, terutama karena memang saya juga asli Sampang, akses menuju rumah saya saja itu kan harus melewati jalan provinsi. Begitu, harus melalui jalan provinsi, sehingga di situ masih tidak layaklah dibilang jalan provinsi. Ada jalurnya juga tidak terlalu lebar, terus banyak juga jalan yang berlobang, sehingga kita itu nantinya tetap mengawal visi misi dari gubernur terpilih seperti itu. Bagaimana nanti visi gubernur itu berupa Jatim Akses, yang mana nanti akses di setiap jalan baik itu di Madura, di kepulauan itu bisa sesuai dengan visi yang disampaikan oleh gubernur terpilih, sehingga ada kolaborasi nantinya dari eksekutif dan legislatif begitu, Mas Faksi. Siap. Rahuda, tadi sempat menyinggung terkait masyarakat kepulauan. Nah, selama ini memang ada anggapan bahwa masyarakat di kepulauan ini termarginalkan, dianaktirikan oleh pemerintah. Berbagai akses termasuk layanan kesehatan, transportasi itu sangat sulit sekali. Misalkan ada orang sakit, jadi di kepulauan harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di daratan, itu kan butuh waktu yang cukup lama begitu. Bahkan bisa jadi ada yang sampai meninggal di tengah laut. Nah, pandangan Rahuda ini seperti apa kira-kira? Jadi memang betul apa disampaikan oleh Mas Muksin tadi, bahwa hari ini di masyarakat kepulauan itu sangat membutuhkan kehadiran dari pemerintah, khususnya pemerintah provinsi. Kita lihat banyak kejadian, banyak kasus-kasus yang mungkin sudah kita tahu bahwa di media-media itu diberitakan bahwa ada mungkin kejadian masyarakat kepulauan ingin berobat ke daratan sampai meninggal mungkin di tengah laut. Ini harusnya pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Dengan apa? Dengan memfasilitasi layanan-layanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kepulauan. Di antaranya mungkin seperti ambulan laut, transportasi laut yang layak begitu. Itu sehingga sangat membantu kepada masyarakat kepulauan untuk bisa mengakses dari kepulauan ke daratan, sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat kepulauan. Tidak hanya itu saja kan, tapi juga ada juga kemarin masyarakat kepulauan itu audensi ke kami untuk sarana dan prasarana berupa listrik begitu, tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga kita minta kepada eksekutif, kepada OPD terkait supaya masyarakat di kepulauan itu bisa dipenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasarnya begitu. Ya, karena memang seperti listrik masih banyak tidak tersentuh di kepulauan-kepulauan seperti itu. Itu makanya kan saya sampaikan pemerintah provinsi harus hadir di tengah-tengah masyarakat kepulauan sehingga mereka tidak merasa termarginalkan begitu, Mas Fiksi. Nah, ini yang ditunggu-tunggu tentunya. Tentunya masyarakat Madura merasa senang dengan adanya Rahuda sebagai anggota DPRD. Tidak hanya saya, tapi teman-teman yang lain juga. 12 anggota dewan dari Madura begitu, Mas. Satu suara tentunya untuk memperjuangkan itu ya. Jadi memang sangat ditunggu-tunggu. Nah, kita masyarakat tentunya ingin mengetahui ini, Mas. Tentunya sebagai anggota DPRD provinsi sudah ada koordinasi ya terkait aspirasi atau kondisi di Madura yang sudah disebut barusan untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur. Kira-kira seperti apa respon Pemprov berkenaan dengan suara masyarakat ini? Di setiap rapat dengan beberapa OPD, terus hari ini saya juga sebagai Pansus RPJMD, yang mana itu nanti kita membahas bagaimana pembangunan Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan kan begitu. Kita itu selalu
menyuarakan bagaimana Madura itu dibangun, bagaimana Madura itu tidak tidak timpang dengan daerah-daerah yang lain, sehingga kita di Komisi D itu ada 6 anggota masing-masing ya, ada 6 anggota yang selalu satu suara bagaimana bisa membangun Madura sih. Sehingga dari aspirasi-aspirasi itu bisa disampaikan kepada eksekutif, karena memang fungsi dari kita ini kan menyampaikan aspirasi, fungsi pengawasan fungsi penganggaran dan lain sebagainya, sehingga legislatif itu diwajibkan bagaimana untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Madura pada khususnya, sehingga kita sebagai anggota legislatif berkolaborasi antara legislatif dengan eksekutif untuk bagaimana menyampaikan aspirasi-aspirasi yang kita tampung dari masyarakat Madura yang ada di dapil kita begitu. Siap. Tadi sudah dibahas berkenaan dengan transportasi laut gitu ya. Kemudian daratan tadi ada gagasan berkenaan dengan rencana atau keinginan ya anggota DPRD dari Dapil Madura ini transportasi Transjawa. Nah, kira-kira kalau di Madura ini seperti apa prospeknya, Mas? Ya. Sebenarnya hari ini kita tahu bahwa transportasi yang ada di Madura itu sebenarnya bukan dikatakan tidak layak, tapi ya setengah tidak layak begitu. Kita tahu moda transportasi hari ini yang yang dipakai oleh masyarakat Madura pada umumnya itu ada bis namanya Akas, terus ada angkot begitu. Yang selama ini saya kira dari segi kenyamanan tidak terlalu nyaman begitu Mas Husinnya. Makanya kenyamanan dan keselamatan juga. Kenyamanan dan keselamatan juga yang kita perjuangkan. Sehingga di berbagai kesempatan, karena hari ini di Provinsi Jawa Timur itu kalau tidak salah nanti di akhir bulan ini ada pengenalan koridor baru di daerah Mojokerto, dan di situ di setiap rapat-rapat dengan OPD terkait Dinas Perhubungan kami itu meminta bagaimana di Madura tidak hanya di Bangkalan, tapi yang dibutuhkan itu Sampang juga membutuhkan Trans Jawa, Pamekasan dan juga Sumeneb begitu. Sehingga nantinya mungkin nanti namanya itu bukan Trans Jawa, tapi Trans Madura. Kita usulkan juga menjadi Trans Madura begitu ya. Karena memang di di regulasi yang di internal di sendiri itu Trans Jawa hari ini itu memaksimalkan untuk untuk jaraknya itu maksimal 40 sampai 50 km. Jadi ada batasan maksimal ya. Ada batasan maksimal karena kan itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi kalau dari Sumeneb mau ke Surabaya nggak bisa langsung. Tidak bisa langsung. Jadi harus transit. Iya, transit mungkin dari Sumeneb transit ke Pamekasan. Nanti diganti lagi armada baru dari Pamekasan ke Sampang terus dan seterusnya begitu sampai ke Surabaya. Sampai saat ini masih di Bangkalan yang masih ada. Di Bangkalan, masih di Bangkalan karena itu berkat teman-teman anggota dewan yang dari Bangkalan begitu memperjuangkan dan hari ini ya teman-teman yang ada di Komisi D ini menyeluruh, ada di berbagai kabupaten. Ada Sampang, juga ada Pamekasan dan ada di Sumeneb juga. Sehingga saya yakin Hakul yakin dengan ikhtiar kami selama 1 periode ini insya Allah mohon doanya dari masyarakat Madura untuk bagaimana nantinya Trans Madura itu bisa terrealisasi nanti di masa periode kami antara 2024 sampai tahun 2025 begitu. Ini keren teman-teman semuanya Komisi D ya. Khususnya teman-teman anggota DPRD yang berasal dari Dapil Madura akan memperjuangkan Trans Madura, sehingga masyarakat yang mau berangkat ke Surabaya bisa mengikuti akses atau fasilitas Trans Madura, dan itu harganya cukup terjangkau ya. Hanya 5.000. Hanya 5.000 bisa nyampe Surabaya. Karena disubsidi oleh pemerintah. Ini kalau sampai berhasil mantap. Ya, makanya minta doanya kepada masyarakat Madura supaya kita bisa memperjuangkan itu.
Siap. Trans Madura. Oke, terkait dengan transportasi sudah kita bahas, kemudian yang juga menjadi keluhan masyarakat Madura ini menjadi masalah musiman tiap tahun ya, adalah ketersediaan air bersih. Di beberapa titik, khususnya di Madura, ketika sudah memasuki musim kemarau, ini terjadi kelangkaan air bersih. Nah, ini seperti apa perspektif Rahuda? Karena kebetulan di antara kebutuhan mendasar di Madura itu kan berada di komisi kami kan begitu. Berkaitan dengan air bersih, karena kita tahu bahwa di Madura ini pada khususnya ketika mungkin kemarau kita kekurangan air kan begitu ya. Ketika mungkin hari ini musim hujan, di mana-mana kita tahu baik itu di Bangkalan, Sampang, sampai di ujung Madura itu sekarang banjir, kelebihan air kan begitu. Berarti ada sesuatu yang perlu perbaiki di sini. Ada sesuatu mungkin yang perlu kehadiran pemerintah, bahwa di Madura ini berkaitan dengan manajemen air tidak baik-baik saja kan begitu. Artinya kebutuhan air bersih di Madura ini, terutama kebutuhan ketika walaupun mungkin musim penghujan, karena terlalu banyak air kan tidak ada juga yang namanya air bersih kan begitu. Sehingga perlu kiranya nanti di berbagai kesempatan kita akan menyampaikan bagaimana keluhan-keluhan masyarakat yang dialami hari ini. Dan yang pasti kita sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang mewakili dari masyarakat Madura itu tidak akan tutup mata untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan harapan masyarakat berkaitan dengan air ini, Mas Muksin. Ini perlu kehadiran masyarakat, perlu kehadiran pemerintah supaya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita itu tugasnya kan turun ke bawah, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan kita menyampaikan kepada eksekutif seperti itu. Dan harusnya aspirasi masyarakat itu ya bisa direalisasikan. Harusnya begitu. Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk merealisasikan kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri. Tapi solusinya ini, Mas, atau Rahuda, berkenaan dengan air bersih ini apa yang harus dilakukan? Apakah memang harus memperbanyak waduk-waduk dan lain sebagainya? Itu perlu kajian yang mendalam nanti, Mas. Perlu kajian yang mendalam, karena ketika sebuah perencanaan, ketika mungkin ada sebuah kasus seperti halnya di Madura sekarang, banjir di mana-mana. Betul. Itu menyeluruh ya, banjir di mana-mana. Tanpa ada perencanaan yang matang, tanpa ada kajian yang matang, maka tidak akan selesai masalah-masalah yang ada di Madura ini. Sehingga butuh ahli di bidang itu, mendatangkan ahli di bidang masalah yang ada di Madura, perlu kajian-kajian yang mendalam sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Madura itu sendiri begitu. Siap. Ini 3 hal sudah kita bahas ya, transportasi, air bersih, dan kemudian ini soal akses internet. Akses internet ini kan masih belum juga menyeluruh bisa dinikmati oleh masyarakat di Madura, ya khususnya lagi-lagi di kepulauan gitu, Mas. Dan di pedesaan juga mungkin. Nah, ini apa harapannya? Sehingga ini kan saat ini bisa menjadi fasilitas ya untuk mereka berwirausaha dan hal lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa infrastruktur itu kan tidak hanya berupa perbaikan jalan, irigasi dan lain sebagainya. Akan tetapi infrastruktur itu berupa pelayanan internet, akses internet yang baik. Karena ketika kita mungkin sudah di sebuah desa, di sebuah wilayah, jaringan internetnya itu baik, jaringan internetnya itu bagus, maka secara tidak langsung secara ekonomi juga bagus, karena kita tahu sekarang jaringan internet itu bisa digunakan sebagai modal orang untuk berwirausaha. Digitalisasi. Betul, ya. Sekarang orang live di TikTok jualan-jualan barang itu tidak hanya orang Surabaya saja. Tidak hanya mungkin orang
teman-teman Malang saja, Jakarta saja kan, tapi teman-teman di Madura sekarang sudah ada kemajuan cara berwirausaha dengan baik seperti itu. Ketika mungkin akses internet itu tidak bagus, maka akan menghambat proses wirausaha bagi UMKM begitu, terutama bagi pemuda-pemuda dan bagi pemula. Karena kita tahu hari ini kemajuan teknologi itu sangat luar biasa. Ketika kita tidak mengikuti zaman, tidak mengikuti kemajuan itu, maka kita akan tertinggal. Sehingga pemerintah harus hadir begitu. Tidak hanya jaringan internet itu diperluas hanya di perkotaan saja, tapi di pedesaan, di kepulauan juga harus dimasifkan. Sebab itu saya juga sebagai perwakilan dari masyarakat Madura mendorong minta kepada pemerintah, terutama pemerintah provinsi, untuk bagaimana infrastruktur berupa jaringan internet itu bisa merata ke pelosok-pelosok desa dan kepulauan-kepulauan yang ada di Madura khususnya. Begitu ya, Kalau akses internet ini sudah tersebar hingga ke pulau desa, tentunya juga diperlukan adanya pelatihan peningkatan SDM. Betul, gitu, Mas. Jadi bagaimana nanti masyarakat bisa memanfaatkan akses internet ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ini diperlukan juga kehadiran pemerintah tentunya untuk melatih skill mereka sehingga bisa berwirausaha, digitalisasi dan lain sebagainya. Nah, internet ini erat kaitannya dengan listrik, Mas. Jadi meskipun akses internetnya ada, tapi listriknya sering padam dan lain sebagainya, nggak ada percuma juga. Ini seperti apa, Mas? Karena dua hal ini tentunya tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti ini. Sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah sudah banyak melakukan hal, terutama bagaimana pelatihan kewirausahaan berupa digitalisasi, pelatihan UMKM berupa nanti digitalisasi sudah diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Cuman bagaimana program-program itu tidak hanya masuk di perkotaan saja. Yang kita perjuangkan bagaimana program-program yang diprogramkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya gubernur dan wakil gubernur, itu terrealisasi sampai ke pedesaan. Sampai ke kepulauan-kepulauan begitu. Sehingga apa yang menjadi permasalahan berupa jaringan listrik, berupa jaringan internet bisa diketahui seperti itu. Ketika program itu masuk, kan bisa dianalisa hambatannya apa, kan begitu. Ketika sudah diketahui hambatannya berupa sambungan listrik, berupa sambungan internet, maka secara otomatis pemerintah provinsi juga akan mencari solusi bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut. Sehingga program dasarnya dulu dimasukkan ke pedesaan, program dasarnya juga dimasukkan ke kepulauan, sehingga nanti permasalahan akan timbul. Ketika permasalahan muncul, maka akan ada solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah itu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Siap, baik. Rauda, kita sekarang kita ketahui bersama bahwa masyarakat ini sudah banyak yang tergantung pada listrik. Mau berusaha apapun itu tergantung pada kebutuhan listrik. Nah, lagi-lagi yang menjadi keluhan terkadang seringkali di Madura ini ada pemadaman dan sebagainya, sehingga itu merugikan terhadap masyarakat khususnya yang mereka berwirausaha. Ini harapannya seperti apa, Rauda? Tentunya harapan dari saya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur itu supaya bisa berkoordinasi dengan pihak terkait berupa yaitu PLN, kan begitu. PLN, karena bukan hanya di pedesaan saja sebenarnya yang sering padam, tapi saya juga ketika pulang ke Sampang, ketika mungkin berkunjung ke wilayah-wilayah tertentu itu sering padam, apalagi sekarang musim hujan begitu. Itu yang sering, sehingga saya sebagai masyarakat Madura, mewakili dari masyarakat Madura, meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk berkoordinasi dengan PLN, atau nanti kami sebagai Komisi D juga mewakili dari masyarakat Provinsi Jawa Timur akan memanggil pihak-pihak tertentu, yaitu PLN, supaya bagaimana apa yang menjadi masalah di Madura ini. Kenapa di Madura ini
sering padam, Iya, iya. sehingga di Madura ini sering mati lampu seperti tidak hanya di pedesaan saja, kan, tapi di Di perkotaan. dan mengalami sendiri Iya, Rahuda, ya. mengambil sendiri sehingga kita bisa tahu dan kita sama-sama mencari solusinya begitu. Karena kalau kita listrik ini kan ada ranahnya sendiri yaitu Iya, PLN. PLN. Kita sebagai masyarakat dan mewakili masyarakat itu bisa berkoordinasi dengan PLN, kita mencari solusinya seperti apa dan kita bisa nantinya merasakan dampak dari solusi tersebut, begitu Mas Musin. Rahuda. Ya. Jadi dari perbincangan barusan masalah transportasi, kemudian air bersih dan listrik, kemudian internet masih menjadi masalah di Madura. Ya, betul. Nah, ini pandangan Rahuda sampai saat ini itu menjadi masalah yang terus berlanjut gitu ya, tanpa ada solusi. Ini apa faktornya kira-kira? Tentunya dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi berkaitan dengan infrastruktur, listrik, air bersih harus didukung dengan anggaran yang mumpuni seperti itu. Anggaran-anggaran yang harus diturunkan ke Madura sehingga apa yang menjadi permasalahan-permasalahan masyarakat Madura itu bisa terpenuhi, bisa direalisasikan dengan anggaran dari Provinsi Jawa Timur. Hari ini kita tahu bahwa anggaran yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur bahkan itu yang ada di Indonesia itu berdampak gara-gara ada efisiensi anggaran, sehingga beberapa pembangunan yang seharusnya sudah di start di Pulau Madura ini banyak yang terkendala begitu gara-gara efisiensi anggaran begitu, sehingga kita mendorong supaya apa yang menjadi permasalahan terutama berkaitan dengan anggaran itu bisa segera diselesaikan, bisa segera direalisasikan. Artinya beberapa permasalahan yang terjadi di Madura itu harus didorong dengan anggaran yang kuat, anggaran yang jelas, sehingga pembangunan di Pulau Madura, pembangunan di pelosok desa, di jalan provinsi, pembangunan di kepulauan itu bisa terrealisasikan dengan anggaran-anggaran yang mumpuni, sehingga kami di Komisi D yang membawahi beberapa OPD yang bermitra dengan kami yang berkaitan dengan infrastruktur itu bagaimana anggaran-anggaran di infrastruktur di Pulau Madura itu bisa ditambah atau ditingkatkan sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Madura itu bisa diselesaikan dengan baik, seperti itu, Mas. Ya, dengan adanya efisiensi berarti di 2025 ini untuk realisasi program baik itu berkenaan dengan perbaikan jalan, perluasan jalan, infrastruktur dan lain sebagainya, ini dimungkinkan masih belum bisa direalisasikan ya? Hanya saya cek kemarin itu hanya beberapa program yang mungkin di start pada tahun 2025 ini. Di antaranya ada peningkatan jalan Sampang Pamekasan, terus ada peningkatan jalan di daerah Pamekasan Sumedap seperti itu. Terus yang terkena dampak efisiensi itu ada beberapa program yang ada di Kabupaten Sampang berupa irigasi, terus program-program jalan dari poros Kabupaten Sampang dan Ketapang itu terdampak efisiensi anggaran pada tahun ini, sehingga saya akan berjuang bagaimana nanti di tahun 2026 karena nanti kita akan membahas dari awal anggaran-anggaran itu kita perjuangkan supaya anggaran yang ada di Provinsi Jawa Timur supaya setidaknya mampu mengurangi permasalahan-permasalahan yang ada di Pulau Madura berupa infrastruktur, listrik, air bersih dan lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari penambahan anggaran yang ada di Madura itu sendiri. Di Madura itu sendiri. Ya. Terakhir, Rahuda, harapan kepada masyarakat Madura ini seperti apa? Mungkin disampaikan. Terima kasih. Dari saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur minta kepada masyarakat Madura untuk ikut aktif menjaga infrastruktur yang ada, ikut aktif
mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dan ikut aktif juga memberikan aspirasi-aspirasi kepada kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang mewakili Madura. Karena tanpa kita diberitahu, kemungkinan besar kita banyak tidak tahunya begitu. Sehingga perlu dorongan, perlu pemberitahuan dari masyarakat-masyarakat supaya apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat kita juga bisa mengetahui, sehingga kita bisa memperjuangkan apa yang menjadi permasalahan yang dialami oleh masyarakat Madura. Itu saja mungkin, terima kasih dari kami. Mumpung kita punya wakil rakyat ya, ada di provinsi ada sekitar 12 ya. 12, maka masyarakat harus memanfaatkan ya dewan-dewan itu sehingga bisa memperjuangkan apa yang menjadi harapan dan kebutuhan kita masyarakat Madura. Terima kasih, itu podcast kita ya, Sapa Legislatif bersama Rahuda, sangat menarik juga, ya, sangat inspiratif. Tentu masyarakat Madura ini bangga punya Rahuda diantaranya ya, untuk bisa memperjuangkan suara-suara atau harapan-harapan masyarakat di Madura. Semoga podcast kali ini berkenaan dengan akses transportasi, kemudian listrik, air bersih dan internet di Madura ke depan lebih baik dan bisa menjangkau lebih luas masyarakat Madura baik di daratan maupun di kepulauan. Tujuannya semata-mata bagaimana anggaran pemerintah itu bisa dinikmati ya, sehingga masyarakat bisa senang, bisa nyaman dan kemudian juga bisa sejahtera. Demikian podcast Sapa Legislatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.